Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke bos, lanjut bos. Gas, gas. Bab 2306 sampai bab 2310. Ye Junlin mengatakan ini. Sekarang saudara-saudara dan murid-murid ini sangat peduli pada diri mereka sendiri dan bekerja keras untuk diri mereka sendiri. Dia benar-benar tidak tahan. Aku tidak ingin mereka mengkhawatirkanku seperti ini. Jadi saya hanya menggunakan kebaikan negara kanguru yang saya miliki untuk menukar materi baru. Dengan cara ini, saudara-saudara dan peserta magang mengetahui bahwa mereka dalam keadaan sehat. Aku tidak akan terus mengkhawatirkan diriku sendiri. Inilah yang dipikirkan Ye Junlin. Ternyata kamu, bos, yang menyelesaikan krisis di kerajaan kanguru. Semua orang bilang itu Tian's Mansion, tapi sepertinya kamu yang melakukannya. Dan kemudian Tian's Mansion mengambil pujiannya. Semua orang terkejut. Ya, itu benar. Saya mengalahkan nenek moyang darah Pulau Golden Harbor dan negeri kanguru. Saya membantu mereka menyelesaikan krisis, dan mereka berhutang budi kepada saya. Saya dapat menyetujui persyaratan apapun. Ye Junlin tersenyum. Oke, bagus sekali. Negeri kanguru berhutang budi padamu. Dalam hal ini, mereka harus membuat material baru. Semua orang menghela napas lega. Dengan hubungan Ye Junlin, mereka harus melepaskannya apapun yang terjadi. Pada saat ini, kabut semua orang tersapu. Semua orang menuju ke negeri kanguru dengan mudah. Di samping itu, banyak kekuatan telah tiba di negeri kanguru. Bernegosiasi dengan perwakilan bangsa kanguru. Namun negeri kanguru tetap menolak. Mereka tetap bergeming dengan kondisi apapun. Bagaimanapun, zat baru ini terlalu penting dan terlalu langka. Banyak sekali tempat di dunia, tapi hanya kanguru yang dimiliki negara. Nilainya terlalu berharga, ditambah dengan senjata yang dapat mengekang industri maya. Hal ini memecahkan masalah yang memusingkan di seluruh dunia. Oleh karena itu, zat-zat baru menjadi komoditas panas. Itu tidak kalah dengan artefak pedang surgawi sebelumnya. Banyak orang langsung merampok setelah membicarakan masalah tersebut. Ada juga yang langsung menggunakan kekerasan atau menyelinap secara diam-diam untuk mencuri zat baru tersebut secara langsung. Namun yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah bahwa di mata semua orang, kerajaan kanguru yang relatif lemah akan memiliki lusinan orang kuat yang dapat bersaing dengan peringkat teratas dalam daftar dewa. Bunuh semua orang yang datang untuk mencuri, jangan tinggalkan siapapun. Untuk pertama kalinya, kerajaan kanguru menunjukkan kekuatan tempur supernya, mengejutkan semua orang. Jadi mereka sangat kuat. Sekarang semua orang atau kekuatan yang memiliki gagasan tentang gudang benih kiamat kerajaan kanguru terkejut. Kalau begitu, siapa yang berani mengambilnya langsung? Ye Wudao juga hadir saat itu dan langsung ditahan oleh orang kuat misterius dari kerajaan kanguru. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa masih banyak orang kuat di dunia ini yang tidak pernah mengambil tindakan. Oleh karena itu, semua orang tercengang. Negeri kanguru tersembunyi dengan baik. Tidak hanya memiliki substansi baru, ia juga memiliki penjaga yang menakutkan dan kuat. Mendapatkan afirmasi menjadi semakin sulit, kecuali ada syarat yang tidak bisa ditolak oleh siapapun di negeri kanguru. Kalau tidak, tidak ada seorang pun yang bisa memperoleh materi ini. Apakah kamu di sini untuk meminta materi ini juga? Perwakilan kerajaan kanguru memandang Ye Wudao dan yang lainnya. Ye Wudao tersenyum, Anda telah salah paham. Sebenarnya, kami di sini untuk mendiskusikan hal-hal lain dengan Anda. Hal-hal lain? Semua orang tercengang. Kami tidak tertarik dengan zat baru ini, tapi kami harus meminta satu hal. Jangan pernah memberikannya kepada Ye Junlin, tidak pernah. Tidak pernah kami menyetujui persyaratan apapun. Jangan pernah memberikannya kepada Ye Junlin. Ye Wudao dan yang lainnya tampak bersemangat. Alasan mereka datang ke sini adalah untuk menghentikan Ye Junlin. Jangan biarkan dia mendapatkan zat baru.
Jadi itu alasannya. Perwakilan negeri kanguru tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ye Junlin sedang dalam perjalanan bersama sekelompok orang. Mengalami sejumlah intersepsi, ini adalah pengaturan Ye Wudao. Tapi semua orang menyelesaikannya dengan tenang. Bagaimanapun, tidak perlu terburu-buru sekarang. Negeri kanguru berhutang budi pada Ye Junlin. Anda bisa pergi kapan saja. Substansi baru adalah milik mereka, jadi bagaimana jika Ye Wudao dan yang lainnya pergi dengan cepat? Itu tidak sia-sia. King Long dan yang lainnya juga mengetahui apa yang terjadi tahun itu. Ye Junlin, yang mengalahkan leluhur darah, disebut sebagai pahlawan oleh kerajaan kanguru. Juga akan ada perayaan, namun, dia ditolak oleh Ye Junlin. Negeri kanguru menjanjikan syarat kepada Ye Junlin, untuk berhutang budi padanya selama Ye Junlin membuka mulutnya. Seluruh negeri kanguru akan datang membantunya tanpa ragu-ragu. Dibandingkan dengan mencurahkan seluruh upaya suatu negara untuk menyelesaikan suatu bantuan, terlalu mudah untuk menghasilkan materi baru. Meski berharga, tapi itu mudah untuk dicapai. Dan menurut situasi Ye Junlin, dibutuhkan kurang dari setengah bahan baru. Bagi negeri kanguru, ia membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia tidak hanya bisa membalas kebaikan Ye Junlin, tapi dia juga bisa terus meninggalkan materi baru di bank benih kiamat. Hal yang sangat sederhana, itu sebabnya King Long dan yang lainnya terlihat sangat santai. Luangkan waktu Anda dan datanglah ke negeri kanguru. Dibandingkan dengan kecepatan Ye Wudao dan yang lainnya, Ye Junlin dan kelompoknya tiba di negeri kanguru 6 jam kemudian. Aku benar-benar tidak menyangka kalau negeri kanguru di masa lalu berubah begitu banyak, apalagi saat tidak ada orang kuat yang memimpin, dan dia diintimidasi oleh leluhur sedara hingga dia hampir hancur. Aura, aku baru saja mendapatkannya. Menurut berita, gudang benih kiamat kerajaan kanguru menjaga selusin orang terkuat di puncak daftar dewa. Mereka mungkin lebih kuat dari yang terkuat di antara kita. Qilin, dewa pedang jahat, dan Xiao Feng, semua orang mulai mendiskusikan puncak kerajaan kanguru. Yang kuat, Ye Junlin tersenyum. Ketika dia keluar dari penjara gelap, tempat berpenghuni pertama yang dia injak adalah negeri kanguru. Begitu dia merasakannya saat itu, dia menemukan bahwa memang ada banyak orang kuat di kerajaan kanguru. Ada lusinan orang dengan aura yang lebih kuat dari Qilin dan yang lainnya. Ye Junlin menduga kemunculan orang-orang kuat ini pasti ada hubungannya dengan gudang benih kiamat. Karena dia merasakan kekuatan Doomsday Seedfall. Ada banyak hal yang tidak diketahui di dalamnya. Tidak mengherankan jika ada begitu banyak orang kuat. Kamu akhirnya sampai di sini. Pada saat ini, sebuah suara bercanda terdengar. Ye Wudao, Ye Lingtian dan kelompoknya muncul. Ini jauh lebih lambat dari yang kita duga. Sepertinya kamu tidak terburu-buru sama sekali. Ye Lingtian tersenyum. Ye Wudao bahkan berkata langsung, bagaimana sampah yang saya atur memiliki kekuatan untuk menghentikan Anda begitu lama? Apakah Anda sengaja menyeret kaki Anda? Mata Ye Wudao tertuju pada Ye Junlin. Apakah Anda ingin membiarkan Ye Junlin sekarat? Sengaja menunda waktu, tidak ingin dia mendapatkan materi baru untuk menyelamatkan nyawanya. Hahaha. Hahaha. Ye Lingtian dan yang lainnya semuanya tertawa. Tapi semua orang meliriknya dengan jijik. Apa yang kamu tahu? Kami tidak terburu-buru sama sekali. Bai Hu tersenyum. Ye Wudao tidak takut untuk memberitahumu. Boslah yang mengalahkan leluhur darah 3 tahun lalu dan memecahkan krisis di kerajaan kanguru. Mereka, aku berhutang budi pada bos. Tidak peduli kapan atau bagaimana kondisinya, selama bos membuka mulutnya, kerajaan kanguru akan melakukan segala kemungkinan untuk memenuhi permintaannya. Apa? Ketika Ye Wudao dan yang lainnya mendengar berita itu, mereka terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Ye Junlin sebenarnya baik terhadap negeri kanguru. Negeri kanguru berhutang syarat pada Ye Junlin. Sekarang selama Ye Junlin membuka mulutnya,
bukankah zat baru itu akan ada di ujung jarinya? Pantas saja perwakilan negeri kanguru baru saja menunjukkan senyuman aneh. Saya tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Melihat Ye Junlin dan rombongannya pergi, Ye Wudao memerintahkan, "Ayo pergi, ayo ikuti." Begitu mereka mendapatkan materi baru, kami akan langsung mencuri atau menghancurkannya. Mereka diam-diam mengikuti Ye Junlin dan partainya. Ye Junlin dan yang lainnya datang ke tempat yang disepakati. Perwakilan di depan saya, Bogut dan Nelson, adalah dua orang yang membuat janji saat itu. Ye Junlin berkata, 3 tahun lalu, saya menyelesaikan krisis di negeri kanguru dan mengusir leluhur darah. Negeri kanguru Anda berhutang budi kepada saya, dan saya di sini untuk menghormatinya. Diam-diam, Ye Wudao dan yang lainnya mulai gugup. Saya khawatir tidak ada yang mengharapkan adegan ini. Ye Junlin sebenarnya baik terhadap negeri kanguru. Hanya dengan begitu mereka akan mendapatkan substansi baru. Ye Wudao sudah mengatur cara merebut atau menghancurkan materi baru. Terutama karena master seperti Qilin ada di sekitar Ye Junlin. Agak sulit untuk merebutnya. Ye Junlin memandang Bogut dan perwakilan lainnya dan berkata, "Anda tidak bisa terus-terusan berhutang budi, sekarang beri saya 200 gram zat laut dalam baru yang Anda temukan, saya tidak akan mempermalukan Anda, dan masalahnya di antara kita akan musnah." Qilin dan yang lainnya memandang Bogut dan yang lainnya dengan penuh harap. Ye Wudao juga menjadi gugup. Orang-orang dari kekuatan besar lainnya panik ketika mereka mendengar bahwa negeri kanguru berhutang budi pada Ye Junlin. Sekarang saatnya zat baru itu menjadi milik Ye Junlin. Semua orang memandang Bogut dan delegasi bangsa kanguru lainnya dengan napas cepat. Bantuan? Bantuan apa? Tapi tiba-tiba Bogut mengatakan ini. Bodoh, semua orang bingung. Terutama Ye Junlin, King Long dan lainnya benar-benar tercengang. Jangan mengakuinya, tidak tahu. Jika orang lain mengatakan mereka tidak tahu, Ye Junlin masih bisa mengerti. Tapi Bogut adalah saksi dari apa yang terjadi saat itu, dan dia juga orang yang berhutang budi pada Ye Junlin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Ada lagi Nelson yang ingin agar Ye Junlin disebut sebagai pahlawan bangsa kanguru. Ia juga yang mengancam akan mengadakan hajatan nasional untuk dirayakan Ye Junlin. Dia harusnya ingat, kan? Ye Junlin perlahan menatap Nelson. Tapi Nelson juga menggema, "Ya, kebaikan macam apa? Kenapa saya tidak tahu? Omong kosong apa yang orang ini bicarakan?" Nelson dan Bogut saling memandang dan berkata serempak, "Ya, saya bahkan tidak mengenalnya. Apa yang kamu bicarakan?" Keduanya memandang orang-orang di belakang mereka dan bertanya, "Ngomong-ngomong, tahukah kamu apa yang terjadi?" "Saya tidak tahu," semua orang menggelengkan kepala. Boom, Ye Junlin dan King Long hampir meledak amarahnya. Dengan sengaja, Bogut, Nelson, orang-orang ini sengaja melakukannya. Bagaimana mungkin orang yang terlibat tidak mengetahuinya? Apakah kamu kehilangan ingatanmu? Benar-benar mustahil. Mereka hanya pura-pura tidak tahu. Siapa kamu? Apakah kita saling kenal? Pernahkah kita bertemu sebelumnya? Bogut memandang Ye Junlin dan bertanya dengan ragu. "Ini Ye Junlin yang terkenal. Kami mengetahuinya. Tapi kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah ini pertama kalinya kami melihatnya?" Bogut dan Nelson ikut bernyanyi. Ye Junlin tersenyum bukannya marah. Dia memandang kedua orang itu dan berkata sambil tersenyum, "Dengarkan, saya Ye Junlin. Saat itu, leluhur darah tidak berniat mendarat di negeri kanguru, dibantai di negeri kanguru. Ketika kamu dipaksa ke dalam situasi putus asa dan kamu tidak melakukan apa-apa, akulah yang muncul, mengalahkan leluhur darah, dan menyelamatkanmu. Untuk membalas budi kamu ingin mengadakan perayaan, tapi aku menolak. Tapi kamu bilang kamu berhutang budi padaku. Selama aku membuka mulut, apapun kondisinya, kamu akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Datang dan bantu aku menyelesaikannya. Sekarang aku hanya ingin kamu membalas kebaikanmu. Beri saya beberapa materi baru,
Apakah Anda mengerti? King Long dan yang lainnya menggema. Boslah yang membantu Anda menyelesaikan krisis nasional dan melawan pertumpahan darah. Zhu, Anda berhutang budi kepada bos, bayar kembali sekarang. Setiap orang juga merasa lebih tercerahkan. Sekarang setelah diselidiki, memang benar adanya. Negeri Kanguru berhutang budi yang sangat besar pada Ye Junlin. Kembalikan apa yang dijanjikan kedua perwakilan di depan Anda. Sekarang orang-orang datang untuk menghormati kebaikan mereka. Tapi yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah Bogut dan Nelson berkata kentut. Kapan Anda, Ye Junlin, membantu kami menyelesaikan krisis ini? Anda sangat tidak tahu malu. Mengapa Anda ada di mana-mana? Anda berani mengambil pujian apapun. Kata-katanya tidak mengejutkan dan dia akan terus mati. Begitu kata-kata ini keluar, meledak. Krisis ini memang datangnya leluhur darah. Banyak orang dibantai dan banyak kota jatuh. Tapi omong kosong macam apa orang yang memecahkan krisis ini? Ye Junlin, kami menyelesaikannya sendiri. Itu adalah akhir kami. Penjaga gudang benih menyelesaikannya. Petik 2. Semua orang telah melihat kekuatan penjaga gudang benih hari kiamat, tidak masalah berurusan dengan leluhur darah, kan? Tanya Bogut. Ya, yang lain mengangguk. Setiap orang telah melihat kekuatan para penjaga gudang benih kiamat. Hal ini menunjukkan bahwa negeri Kanguru mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan krisisnya sendiri dan tidak perlu bergantung pada orang lain. Saat itu, kami juga meminta kerajaan elang perang dan laboratorium dewa. Mereka meminta agar gudang benih kiamat dibuka. Namun kemudian gudang benih kiamat tidak dibuka. Itu karena ketika mereka datang, krisis sudah teratasi, Nelson menjelaskan. Ya, kita bisa bersaksi mengenai hal ini, laboratorium dewa kembali tanpa hasil. Sekelompok orang mengangguk. Jadi, ada apa dengan Ye Junlin di sini? Kamu brengsek kamu. Masih ingin datang ke sini dan menipu kami? Ku dengar kamu terkena senjata Maya Industries dan kamu tidak punya masih banyak waktu tersisa. Pernahkah Anda mendengarnya? Kami menemukan zat yang melarutkan unsur-unsur senjata industri Maya, dan kami segera datang ke sini untuk mengacaukannya. Bogut dan Nelson tidak mengakuinya sama sekali. Jangan akui bahwa ini terjadi. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Ye Junlin maupun yang lainnya. Ia bahkan mengatakan belum pernah memikirkannya sebelum datang ke sini. Saya merasa negeri Kanguru pasti akan membalas kebaikan ini. Hal ini terlalu sederhana. Memang benar kita membutuhkan zat baru. Tapi sedikit saja, bagaimana Anda tahu bahwa kelompok orang ini bingung antara benar dan salah, dan tidak mengakuinya sama sekali, dan mereka tidak mengakui bahwa memang demikian. Pelacur yang tidak tahu berterima kasih, jika kamu memberitahuku kamu tidak tahu, mengapa harus berbaikan lagi? Apakah kalian berdua secara pribadi mengatakan bahwa kamu berhutang budi padaku? Apakah kamu ingin mengadakan perayaan untuk membalas budiku? Ye Junlin bertanya. Tidak ada hal seperti itu, kami belum pernah bertemu denganmu, ini pertama kalinya kami bertemu. Dan orang yang menyelesaikan krisis di negeri Kanguru kami bukanlah kamu sama sekali, kenapa kamu harus berbohong? Dua orang langsung membantah dan menolak mengakuinya. Mata masa tajam, tanyakan saja pada ribuan penduduk negeri Kanguru dan kalian akan tahu siapa penyelamatnya, siapa yang menyelamatkan negeri Kanguru di saat krisis, tanyakan pada mereka, kata Ye Junlin dingin. Baiklah, izinkan saya bertanya kepada mereka. Siapa yang menyelesaikan krisis di negeri Kanguru 3 tahun lalu? Bogut bertanya kepada ribuan orang yang menonton. Ini kami adalah penjaga gudang benih kiamat. Ini kami, teriakan seragam terdengar. Ribuan orang di negeri Kanguru sama seperti Bogut dan lainnya. Tidak ada yang mengakui bahwa mereka berhutang budi pada Ye Junlin saat itu. Semua orang mengatakan yang sebenarnya dan membalikkan fakta. Semua orang tidak berterima kasih, seluruh negeri Kanguru tidak tahu berterima kasih. Dia sama sekali tidak mau mengakui bahwa Ye Junlin menyelamatkan negeri Kanguru. Ini adalah negara yang tidak tahu berterima kasih.
Ketika Ye Junlin berkuasa, dia dianggap sebagai dermawan dan pahlawan, dan sebuah perayaan diadakan. Tapi sekarang Ye Junlin bukan lagi pembangkit tenaga listrik teratas. Dia terluka parah, dan waktunya hampir habis. Negara ini secara langsung telah mengingkari janji yang dibuat saat itu. Dia langsung menolak mengakui semuanya dan menganggap Ye Junlin sebagai satu hal. Karena menurut mereka, tidak ada manfaatnya membalas budi saat ini. Ye Junlin sudah terlalu lemah. Mereka begitu kuat sehingga mereka tidak membutuhkan Ye Junlin. Lalu mengapa membalas budi? Ye Junlin, yang tidak berharga sama sekali, tidak akan membalas kebaikannya jika dia tidak membalasnya. Terlebih lagi, nilai zat baru ini sangat tinggi, akan sangat merugikan jika diberikan kepada Ye Junlin. Oleh karena itu, seluruh bangsa kanguru mencapai konsensus. Dia dengan tegas menolak mengakui upaya Ye Junlin untuk menyelamatkan negeri kanguru. Menolak untuk mengakuinya, biarkan saja masalah ini. Kini kerajaan kanguru memang memiliki banyak negara adidaya. Tidak ada kekurangan daftar dewa dan lainnya. Kekuatan negeri kanguru secara keseluruhan pun melejit dari lini tengah hingga terdepan. Tapi mereka benar-benar tidak bisa menghadapi leluhur darah saat itu. Tidak ada yang bisa dilakukan suatu negara. Tidak ada orang yang bisa menyelesaikannya. Penjaga gudang benih kiamat itu omong kosong. Orang-orang kuat yang mereka miliki sekarang adalah mereka yang dibesarkan dari gudang benih kiamat dalam 3 tahun terakhir. Mereka kentut dalam 3 tahun, oke, bagus sekali. Tidak berterima kasih, percaya apa yang kamu katakan. Tidak tahu malu, kamu sangat populer dan jelek. Kamu belajar dari kerajaan elang perang, kan? Kamu seharusnya lebih tidak tahu malu. Tidak ada bedanya dengan binatang buas. Kamu bahkan tidak sebaik itu. Ye Junlin mencibir. Dia memikirkan sebuah cerita tentang seorang petani dan seekor ular. Petani menyelamatkan ular itu, dan ular itu menggigit petani itu sampai mati. Apa bedanya kelompok orang di negeri kanguru ini sekarang? Bogut Nielsen dan orang-orang ini omong kosong. Ye Junlin, kamu berani menghina kami, ini negara kanguru, apakah kamu mencari kematian? Bogut dan yang lainnya marah ketika mendengar dimarahi. Mengambil tindakan, Ye Junlin tersenyum, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu mengakui dan meminta maaf, aku akan berpura-pura bahwa apa yang baru saja terjadi tidak terjadi. Hahaha, setelah mendengar ini, semua orang tertawa. Mereka semua memandang Ye Junlin seolah-olah mereka idiot. Jika cukup kuat, dia tidak perlu mengancamnya. Negeri kanguru sudah lama mengakui bahwa mereka berhutang budi dan akan dengan patuh mengeluarkan material baru tersebut. Tapi kekuatan Ye Junlin tetap seperti 3 tahun lalu. Ada lebih dari 8.700 orang dalam daftar Dewa Semu. Tidak ada bedanya dengan ayam yang lemah. Terlebih lagi, waktu hampir habis. Siapa yang menganggap serius ancamannya? Keluar, keluar. Kamu datang ke sini untuk main-main, kami di negeri kanguru tidak memiliki penyelamat sepertimu. Bogut dan yang lainnya akan mengusir Ye Junlin. Oke, aku sudah memberimu kesempatan, kamu tidak menggunakannya. Jika aku memberimu kesempatan, kamu bisa. Ye Junlin mencibir. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan negeri kanguru berperilaku seperti ini. Lakukan ini di depan Ye Junlin. Hanya mencari kematian. Hahaha, melihat semua ini, Ye Wudao dan Ye Lingtian berjalan keluar dari kegelapan. Tertawa keras, Ye Junlin. Bukankah kamu bilang kamu adalah dermawan negeri kanguru? Mengapa mereka tidak mengakuinya? Tidak ada seorang pun di negara ini yang mengakuinya. Kamu benar-benar menertawakanku. Sampai mati, jika kamu tidak punya sesuatu, jangan berbohong. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Ayo, aku akan membeberkanmu saat itu juga, aku akan diusir, sungguh. Memalukan memiliki nama belakang yang sama denganmu. Semuanya tertawa sembarangan. Oke, aku akan mengambilnya sendiri malam ini. Ye Junlin meninggalkan beberapa patah kata dan pergi.
Tunggu saja, tidak banyak waktu tersisa untukmu. King Long dan yang lainnya memelototi Bogut dan yang lainnya dan pergi satu demi satu. Hahaha. Semua yang hadir tertawa. Kamu ingin zat baru seperti ini? Bermimpilah. Siapapun bisa meminumnya, kecuali kamu Ye Junlin. Petik 2. Kami tidak mau mengakuinya. Apa yang bisa kamu lakukan? Bogut dan yang lainnya mencibir. Oke. Aku lega mengetahui bahwa Ye Junlin tidak bisa mendapatkan zat baru apapun yang terjadi. Ayo pergi. Ye Wudao dan kelompoknya pergi. Kelompok pasukan lain pergi. Tapi yang tidak disangka semua orang adalah Jun Jun juga datang ke negeri kanguru. Meskipun dia tidak muncul selama periode ini, namun dia telah berlatih dan mencari solusi untuk tubuh Ye Junlin. Ketika dia mendengar bahwa negeri kanguru telah menemukan solusinya, dia segera bergegas. Siap mengambil tindakan? Hah? Ye Junlin sama sekali bukan orang baik. Itu sudah pasti, dia tidak menyelamatkan kita dengan sia-sia saat itu. Dia hanya menunggu untuk mendapatkan keuntungan kita dan membiarkan kita membayarnya kembali kebaikan. Tidak semua penabung ada di sini. Apakah Anda tidak mementingkan diri sendiri? Mengapa Anda masih datang ke sini untuk meminta orang membalas kebaikan Anda? Bogut dan yang lainnya masih mengobrol, bersambung.